Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah seorang dosen inovatif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu Ibu Riana Mayasari SEAK MACC CA CRMPA. Selamat datang Ibu Riana. Iya. Waduh, baca gelarnya udah panjang banget ya. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, alhamdulillah. Halo, Bu Sehat Ika, ya. gimana Bu kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita terima kasih loh Bu Riana udah hadir di podcast kita. Hari ini kita mau bahas inovasinya Bu Riana dengan judul Kampung Eduwisata berbasis low cost ecotourism terintegrasi Science Technopark. Nah, menarik ya kalau udah bicara tentang Kampung Eduwisata berbasis low cost terintegrasi dengan Science Technopark. Mungkin bisa dijelasin nih Bu, latar belakangnya kenapa sampai ada inovasi Kampung Eduwisata ini, silakan. Baik ya, terima kasih kesempatannya dari Bu Ika. Pada dasarnya saya di sini tidak bekerja sendirian. Oke. Pada dasarnya saya bekerja dengan tim saya dan juga dari beberapa perguruan tinggi. Oke. Tidak hanya Polsri untuk mengembangkan desa wisata ini. Mulanya kami memiliki inisiatif, bisa dikatakan seperti itu, untuk membuat konsep. Oke. Ini kan sebuah konsep sebenarnya Bu. Oke. Bahwa konsep desa wisata yang berbasis low cost ecotourism. Oke. Artinya low cost ecotourism di sini itu adalah kita meminimumkan biaya-biaya besar seperti pemanfaatan beton Oke. untuk konsep dari penataan ruangnya Oke. di desa wisata itu. Oke. Nah, jadi kita mayoritaskan penggunaan kayu, konsep batu-batu kesan alam dan juga tanaman-tanaman. Oke. Nah, sehingga lebih menonjolkan nuansa alaminya, nature, Oke. gitu. Sehingga tidak menghilangkan konsep desanya. Iya, iya. Nah, itu yang disebut dengan ecotourism. Oke. Nah, lalu kalau untuk dia dikatakan tadi terintegrasi Science Technopark, karena nanti harapan kami ke depannya desa atau kampung eduwisata ini akan menjadi sarana bagi para siswa, bisa mahasiswa, anak didik dari SD sampai SMA untuk belajar di sana tentang edukasi terkait dengan teknologi. Oke. Nah, Jadi teknologi terintegrasi ya. integrasi. Nah, teknologi apa yang kita kembangkan di sana cukup banyak sebenarnya, Bu. Nah, awal mulanya kami kenapa terinspirasi ya bisa dikatakan untuk melakukan ini gitu. Karena awal mulanya ketika kunjungan Bina Desa di sana, kami dan tim itu dapat curhatan dari aparatur desa bahwa mereka benar-benar pengen sebenarnya menjadikan desa itu desa wisata, tapi terhambat oleh berbagai kendala, salah satunya SDM yang tidak mumpuni, yang kedua mereka tidak punya budget, anggaran desanya minim sekali, apalagi untuk membangun infrastruktur dan juga apalagi membangun masyarakat ya. Sekarang kan kita konsepnya tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun mental dan juga kesiapan dari warga desa. Bisa nggak mereka siap nggak mereka untuk menjadi desa wisata? Karena desa wisata tentunya berbeda dengan desa biasa ya Bu, karena masyarakatnya harus siap untuk melayani tamu, harus keamanan dijaga dan lain-lain. Termasuk fasilitasnya iya, ya. tentu fasilitas. Nah, lalu berhasilkan sharing. Nah, dengan aparatur desa, akhirnya kami tim, khususnya saya dan beberapa tim saya itu menawarkan bagaimana Bapak gitu kalau misalnya kami bantu gitu. Kami awalnya mulai dari pengusulan, kami bantu untuk kita ajukan pendanaan untuk membangun desa ini. Nah, awal mulanya itu pada tahun 2022 awal di bulan Januari lalu kita lakukan. Nah, lalu alhamdulillah kita mendapatkan pendanaan itu, Bu. Nah, kita mendapatkan dari kementerian. Nah, kita dapatkan pendanaannya, kita sudah realisasi sejak beberapa bulan yang lalu untuk bangun desa ini dan sudah kita konsepkan. Jadi di sini adalah spot 1, misalnya spot 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga nanti kampung eduwisata itu bisa terwujud. Nah, insya Allah kalau harapan dari tim kami tahun depan sudah bisa dibuka. Nah, untuk apa kita
istilahnya mendorong ini, Mm-mm. karena harapan kami masyarakat di desa ini nantinya bisa menjadikan tempat itu sumber pendapatan, Oke. ekonominya meningkat. Oke. Seperti beberapa desa yang mungkin di Pulau Jawa, mungkin Mm-mm. Ibu Ika sudah pernah dengar ya, Mm-mm. ada desa yang bahkan penghasilannya surplus, Iya betul. bisa menjadi desa kaya raya. Mm-mm. Nah itu harapan kami. Mm-mm. Jadi warga desanya nggak perlu lagi, maaf, merantau menjadi TKI Betul. atau TKW untuk mendapat pendapatan lebih. Mm-mm. Jadi bisa mengelola itu. Mm-mm. Nah, mereka sudah cukup mengelola itu Mm-mm. dan mereka sudah bisa untuk sejahtera gitu Mm-mm. dari desanya sendiri. Oke. Itu latar belakangnya. Wah, menarik sekali ya penjelasan Bu Riana ini. Jadi tertarik kita buat datang ke sana ya. Iya. Nah, cuma ini lokasinya ada di mana nih? Lokasinya ada di Kabupaten Ogan Ilir, Oke. tepatnya di Desa Tanjung Pinang 2. Tanjung Pinang 2 Iya, ya. di Desa Oh, Tanjung jadi nanti Pinang nama kampungnya kampung apa nih? 2. Kampung Edu Wisata Teluk Perpat. Oh, Teluk Perpat ya, Iya. dikasih nama. Iya. Nah, itu Teluk Perpat itu ada arti atau ada ikon tertentu atau gimana tuh? Karena di desa itu Hmm. ada teluknya memang. Oke. Nah, awal mula teluk itu adalah sejak tahun 2020 lalu. Kebetulan pasca dari terpilihnya Bapak Kepala Desa yang sekarang, itu punya inisiatif sendiri sebenarnya. Bapak itu Oke. sudah memiliki inisiatif untuk memang membuka lokasi yang memang sudah awalnya ada seperti memang semacam aliran air. Nah, dibuka, dinormalisasi sehingga bisa menjadi teluk dan danau. Oh gitu. Gitu. Jadi sudah dikembangkan lagi gitu Iya, ya. saat Oke. ini kita bantukan untuk bagaimana memberikan fasilitas di sekitar teluk itu. Nah, baik dari misalnya seperti toiletnya, Iya, iya. seperti gapura, kan Iya, itu iya. sangat penting ya Bu Iya. ya. Nggak mungkin kalau tempat wisata tidak ada toilet, tidak mungkin tidak ada misalnya kios-kios untuk para pedagang mau berjualan dan lain-lain. Kalau dari ceritanya Bu Riana ini kan memang dari desanya sendiri sudah punya keinginan untuk membuat desa wisata gitu ya. Kemudian disupport dari timnya Ibu Riana, Iya. kemudian dapat dari dana Iya. hibah gitu ya Iya. untuk mengembangkan desa gitu. Nah, ada nggak hambatan sepanjang menjalankan pengembangan itu Iya. sampai nanti insya Allah dibuka tahun depan? Apa hambatan yang berarti gitu? Kalau selama ini hambatan yang menurut saya rasakan itu adalah sebenarnya perubahan mindset dari masyarakat desa. Oke. Artinya mungkin kalau aparatur desa itu pasti sudah sangat siap ya Oke. untuk kondisi ini karena mereka sudah tahu bahwa oh ini prospek gitu kan Iya. untuk kita dapat pendapatan lebih sejahtera dan lain-lain. Nah, tapi kalau masyarakatnya dari misalnya kalangan bawah hingga misalnya atas pun belum tentu mengerti kan maksudnya. Oh ternyata konsepnya begini misalnya. Oh ternyata kita nanti akan seperti apa. Mereka belum tentu paham. Nah, hambatannya di sini adalah kadang kita untuk melakukan sosialisasi. Kami kan juga melakukan pembinaan. Di samping kita bangun infrastruktur, kita bina juga. Nah, pengenalan. Nah, mereka mungkin belum tentu semuanya bisa dengan mudah untuk menerima sosialisasi kita. Betul. Nah, lalu belum tentu semua dari mereka juga sepakat. Betul. Nah, jadi apalagi kan di sana ada istilahnya musdes, musyawarah desa. Betul. Kami pun akan terlibat di dalam itu. Iya. Nah, ketika kita menyampaikan, kadang pembahasan kita yang kita misalnya dari tim akademisi dengan masyarakat desa tuh kadang agak berbeda. Maksud kita bagaimana, maksud mereka belum tentu nangkepnya seperti apa yang kita maksud. Oke. Nah, jadi memang kita butuh perhatian khusus tentang itu. Oke. Nah, takutnya mereka nanti berharapnya bagaimana, ternyata nggak sama dengan apa yang kita sampaikan. Oke, Begitu Bu. oke. Paling seperti itu saja. Kalau untuk harapan ke depannya nih dengan adanya Kampung Edu Wisata ini seperti apa? Kalau harapan saya secara pribadi pada khususnya kedepannya setelah mungkin kami selesai untuk mengabdi lah, kami katakan ini kan mengabdi, sebuah pengabdian di desa ini akan terus dikembangkan. Nah, walaupun nanti setelah selesai kami bangun infrastrukturnya, sudah selesai juga kami bina masyarakatnya, masyarakat sudah cukup siap secara mental dan juga secara kondisi keuangan, misalnya anggaran desa gitu, untuk meneruskan ini. Nah, jadi tidak lepas begitu saja. Oke. Nah, jadi jangan apa yang sudah kami bangunkan, apa yang sudah kami berikan Sia-sia dengan ya. kerja keras misalnya selama bertahun-tahun gitu, ditinggalkan saja Betul. setelah kami pergi. Betul. Nah, harapan kami diteruskan. Iya. Nah, jadi ke depannya
kami seneng kan misalnya, Mhm, oh mhm. itu dulu desa binaan saya Iya. loh yang sekarang misalnya terkenal di Mhm, mana-mana, mhm, oh mhm. ternyata pendapatannya sudah luar biasa Iya, misalnya. Nah iya. itu kita cukup seneng gitu bahwa terlibat menjadi konseptor dari desa itu. Itu Baik, baik. harapan kami Bu Ika. Nah, terakhir nih, kesan dan pesan untuk, sahabat inovasi di rumah seperti apa? Silakan Ibu. Mungkin dari saya, kesannya adalah saya mengucapkan sangat rasa syukur saya secara pribadi, kebetulan saya di sini adalah ketua tim dari kegiatan pengembangan kewilayahan ini. Saya berterima kasih atas support dari Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah mendukung tim kami hingga sampai titik ini. Lalu saya berterima kasih juga kepada seluruh tim saya yang mungkin tidak bisa hadir di sini bersama dengan saya, yang sudah kita berjuang keras selama ini untuk bisa mewujudkan apa yang diimpikan oleh warga desa, khususnya agar mereka bisa menjadi desa mandiri yang kedepannya mandiri secara keuangan dan ekonomi, dan harapan kita menjadi desa yang sejahtera dan berdaulat. Lalu saya juga tidak lupa untuk berterima kasih dan bersyukur sekali atas support dari aparatur desa yang sampai saat ini benar-benar, kooperatif dengan kami, mendukung dan juga benar-benar, punya visi dan misi yang sama untuk membangun desa ini dengan harapan ke depannya desa ini bisa lebih baik dan lebih maju lagi, khususnya dalam desa wisata memiliki ciri khas untuk Sumatera Selatan ini. Lalu kepada keluarga saya, yaitu kepada suami saya yang saat ini mungkin mengizinkan saya sampai ke tahap ini dan, sangat mensupport. Saya berterima kasih sekali atas dukungannya, bisa mengantarkan saya dan tim sampai ke tahap ini. Lalu kepada anak saya yang mungkin saat ini di rumah, yang selalu juga mensupport meskipun mungkin, harus sering ditinggal karena mungkin, mamanya harus pergi ke luar kota sering kan. Nah, tapi, terima kasih atas seluruh dukungannya sehingga saya dan tim saya saat ini bisa mencapai ke tahap sekarang. Baik. Nah, lalu, tidak lepas dari itu bahwa saya juga, memiliki sedikit pesan ya kepada mungkin sahabat inovasi, bahwa, apa yang ingin kita capai, salah satunya mungkin adalah pencapaian untuk suatu, impian, itu harus kita mulai dengan adanya sebuah gagasan. Di mana gagasan itu jangan segan-segan kita untuk implementasikan atau kita coba. Kita punya ide, kita coba, karena tidak ada yang tidak mungkin. Nah, karena permulaan dari keberhasilan itu pasti dimulai dari kita berani untuk mencoba menerapkan apa yang ada di kepala kita. Mungkin itu saja, terima Baik. kasih Bu Ika atas Baik, terima kesempatannya. kasih banyak Bu Riana atas kesempatannya udah Iya, ngobrol dengan kita. Mudah-mudahan harapan untuk menjadikan untuk launching ya Kampung iya, Eduwisata di Ogan Ilir iya. bisa lancar, dimudahkan gitu dan Amin. mungkin pengembangannya akan berkelanjutan seperti Iya, harapannya Ibu Riana dan iya, tim gitu. Terima amin. kasih sekali lagi Iya, sama-sama. sahabat inovasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.